على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kepada ikhwan-ikhwan sekalian dan akhwat, para al-aba dan al-ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, wali-wali murid ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka untuk membahas pembahasan yang sangat penting tentang mentarbiyah anak-anak ya. Bagaimana metode Islami atau al-manhaj nabawi dalam mentarbiyah anak-anak ya. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena kita semua yakin agama kita sempurna ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguhnya aku pada hari ini telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ya, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Oleh karena tidak ada sesuatu pun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kecuali Islam telah mengajarkan ya dengan lengkap ya. Termasuk di antaranya masalah mendidik anak-anak. Ya, kita dapati kecenderungan sebagian orang ingin mendidik anak-anaknya dengan metode barat misalnya, atau metode psikologi yang mungkin disampaikan oleh orang-orang barat ya. Padahal kita tahu dalam Islam pembahasan tentang tarbiyah anak-anak juga lengkap dan komprehensif. Insyaallah nanti akan kita sampaikan ya. Oleh karenanya saya mengajak para ikhwan dan akhwat, para ummahat untuk memperhatikan ya pembahasan ini karena ini penting bagi kita semua. Kita tahu adalah anak-anak adalah kebahagiaan kita ya. Makanya dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan mengambil nyawa anaknya, Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum samarata fuadihi?" Apakah kalian telah mengambil ruh dari buah hatinya? Yaitu Allah menamakan anak-anak dengan buah hati. Ya, dan itu benar ya. Samaratul fuad, yaitu kita tahu betapa cintanya kita kepada anak-anak, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia ya. Makanya Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Bahwasanya manusia dihiasi oleh Allah mencintai wanita dan juga mencintai anak-anak. Jadi anak-anak adalah sumber kebahagiaan kedua orang tuanya. Oleh karenanya mendidik mereka memang butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Dan saya ingatkan bahwasanya anak-anak ini adalah aset terbaik bagi seseorang, aset terbaik bagi seseorang. Ini sering saya sampaikan dalam banyak pengajian ya. Kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh ya, maka betapa bahagia yang kita di dunia. Sebelum di akhirat, di dunia kita mendapati anak-anak yang soleh, yang mungkin taat, kalau kita bilang dia dengar, menyenangkan hati orang tua, maka seakan-akan kita mendapatkan surga yang disegerakan. Dan itu benar ya. Saya lihat anak-anak, masya Allah, satu mulai hafal Quran, satu membantu orang tua, satu pandai masak mungkin yang perempuan ya, yang satu pandai bersih-bersih rumah ya. Bahkan dalam sedikit kenakalan mereka yang mungkin saling mengganggu antara kakak dan adik, ada kebahagiaan kita lihat mereka terkadang ribut sana ribut sini, apalagi kita lihat mereka bertengkar aja terkadang kita sudah bahagia, apalagi lebih daripada itu ya. Jadi anak-anak merupakan buah hati orang tua. Kemudian anak-anak saya katakan aset terbesar bagi kita kalau kita sudah di alam barzakh. Sudah dalam barzakh ya. Kita sudah tidak bisa beramal lagi, maka Nabi SAW ingatkan di antara aset paling berharga adalah anak soleh. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia telah meninggal dunia maka terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal. Yang di antaranya sedekahun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, amalan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Di sini Rasulullah SAW tidak berkata kakaknya yang mendoakannya, atau adiknya yang mendoakannya, atau tetangganya yang mendoakannya, atau ustadznya yang mendoakannya, atau muridnya yang mendoakannya, atau teman pengajian yang mendoakannya. Nabi mengatakan waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Padahal kita tahu kalau orang sudah meninggal, siapapun yang mendoakan bermanfaat. Misalnya saya meninggal, terus tetangga mendoakan saya, siapapun yang mendoakan saya,
bahkan saya tidak kenal dia mendoakan saya bermanfaat. Karena doa seorang muslim kepada muslim yang lain setelah meninggal dunia bermanfaat, masih hidup bermanfaat, meninggal juga saya bermanfaat. Tetapi kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan anak soleh yang mendoakannya? Kenapa Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang paling setia mendoakan kita kecuali anak yang soleh ya. Saya sering sampaikan ada tiga orang yang sering mendoakan kita. Orang tua, pasangan hidup kita, dan anak kita. Ini 3 orang yang setia dan tulus ketika mendoakan. Orang tua, istri kita atau suami kita, dan anak-anak kita. Inilah 3 golongan yang sangat tulus mendoakan kita. Ya. Adapun kawan, jarang mendoakan kita. Ya. Kakak dan adik kita mungkin tidak senantiasa mendoakan kita. Ya. Guru kita apalagi belum tentu mendoakan kita. Murid-murid kita belum tentu mendoakan kita. Tapi 3 golongan ini yang selalu setia mendoakan kita, orang tua, istri, dan anak. Kenapa? Karena hubungan kita sangat erat dengan mereka dan ada timbal balik jasa antara kita dengan mereka. Ya. Adapun orang tua kita, biasanya mereka lebih dahulu dipanggil oleh Allah sebelum kita. Justru kita yang harus mendoakan mereka. Tapi ketika mereka masih hidup, mereka sering mendoakan kita. Ya, biasanya orang tua dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggal 2 yang setia, pasangan hidup kita sama anak kita. Kemudian pasangan hidup kita ya dia mendoakan kita ya, tapi tidak lama kemudian mungkin dia akan menyusul kita pula ya. Wallahu alam dia setia mendoakan kita setelah kita tiada atau tidak ya. Bisa jadi seorang wanita meninggal dunia kemudian suaminya nikah lagi, apakah dia masih mendoakan istrinya atau tidak? Wallahu alam bisawab ya. Demikian juga seorang lelaki mungkin meninggal kemudian istrinya menikah lagi ya. Mungkin apakah dia masih mendoakan suaminya atau tidak? Wallahu alam bisawab. Tetapi biasanya pasangan hidup sering mendoakan pasangannya. Tapi yang paling memungkinkan setelah kita meninggal adalah anak-anak. Dan anak-anak yang setia mendoakan kita hanya yang soleh. Yang tidak soleh, jangankan mendoakan kita, mendoakan dirinya saja dia jarang. Dia jarang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak soleh, apa yang mau kita harapkan? Mungkin dia berhasil dari sisi dunia. Mungkin dia seorang kaya raya, seorang direktur, seorang pejabat. Tapi kalau dia tidak soleh, ya, jangankan mendoakan kita, mendoakan diri dia sendiri jarang. Makanya ketika Nabi mengatakan waladun saleh yad'u lahu, anak saleh mendoakan, ini isyarat dari Rasulullah SAW agar kita berusaha mewujudkan untuk memiliki anak yang soleh sebisa mungkin, karena ini aset yang terbesar. Aset yang terbesar. Jadi dia yang setia mendoakan kita. Dia setia mendoakan kita. Kalau kita di kuburan alam barzah, apa yang kita perlukan? Kita perlukan doa. Kita perlukan doa. Mau apa lagi ya? Belum lagi kalau anak soleh kita ternyata dia mengumrahkan kita atau dia menghajikan kita. Ya, kemudian belum lagi kalau dia bersedekah atas nama kita. Kalau dia punya uang banyak mungkin bikin masjid dengan niat untuk kita. Maka semua ini pahala sampai kepada kita. Ini sisi pertama. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh, ini sisi pertama. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak kita, kalau itu merupakan andil kita dalam menjadikan dia anak soleh, entah kita yang mendidiknya, entah kita yang masukkan ke pondok, entah kita panggilkan guru ngaji, ya. Tapi kita yang punya andil untuk mendidik dia menjadi anak soleh, maka seluruh amalan dia, pahalanya mengalir juga kepada kita sebagai orang tua. Ya, kepada kita sebagai orang tua. Dan ini adalah sikap cerdas dari seseorang untuk bisa efisien dalam memperoleh pahala yang banyak. Makanya saya sering sampaikan, bayangkan jika kita punya anak 5, misalnya anak 5, anak kita soleh semua. Anak kita soleh semua. Setelah kita meninggal dunia, mereka masih hidup mungkin 40 tahun setelah kita meninggal. Bayangkan, berarti kita punya sumber pahala dari 5 orang. Masing-masing 40 tahun. 40 kali 5 orang, 200. Berarti kita punya sumber pahala berapa? Sekitar 200 tahun. Dari 5 orang anak yang soleh, masing-masing 40 tahun. Karena semua yang mereka kerjakan berupa amal soleh, akan ngalir kepada orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena kita yang memotivasi mereka untuk beramal soleh, kita yang mendidik mereka, kita yang berjuang, kita yang berdoa agar mereka menjadi anak soleh. Maka ketika mereka jadi anak soleh dan mereka beribadah, ya selain mendoakan kita, maka pahala mereka juga akan mengalir kepada kita sebagai orang tua. Belum di akhirat. Di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum."
Wa ma alatnahum min amalihi min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sebagaimana dalam surat Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman ya dan diikuti oleh anak-anaknya yang beriman pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kalau orang tua levelnya tinggi, anak-anak levelnya di bawah, maka Allah akan alhaqna bihim. Allah akan susulkan anak-anak kepada orang tua sehingga level mereka sama. Sehingga level mereka sama di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi ganjaran dari orang tua. Misalnya antara ayah dan anak, ayahnya misalnya atau ibunya di level 7 di surga misalnya, anaknya ternyata level 3, maka karena karunia Allah Subhanahu wa taala, anak-anak bisa diangkat levelnya di level 7 sejajar dengan orang tua tanpa mengurangi pahala orang tua. Dan kata para ulama, ini berlaku sebaliknya. Ini berlaku sebaliknya. Antara anak dan orang tua saling memberi manfaat, saling memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ini berlaku sebaliknya karena makna dzurriyyah dalam bahasa Arab mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak, Ya, mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak ya. Oleh karenanya sebaliknya pula, jika anak-anak kita ternyata lebih soleh daripada kita dan mereka memiliki level yang tinggi di surga, ya, maka kita bisa disusulkan oleh Allah sejajar dengan mereka. Dan tentu ini adalah kebahagiaan tersendiri tatkala kita bisa dikumpulkan bersama anak-anak dan keluarga di akhirat kelak. Inilah ikhwan dan akhwat para wali-wali murid, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang motivasi kita untuk bagaimana semangat mendidik anak-anak kita. Dan saya katakan tadi, karena ini aset terbesar bagi kita, ya, maka untuk bisa menuju ke arah sana, mempunyai anak yang soleh, butuh perjuangan. Perjuangan, pengorbanan, ya, bukan cuma pengorbanan harta jelas kita berkorban. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, menahan emosi, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Tapi semua itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang berhasil atau tidak berhasil, anak kita soleh atau tidak soleh, itu hidayah di tangan Allah. Anak kita soleh atau tidak soleh, kita dapat pahala besar karena mendidik anak-anak. Ya. Apalagi kalau ternyata anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Taib, itu mukaddimah yang saya sampaikan mengenai pentingnya kita mendidik anak-anak. Yang berikutnya, dikhususkan kepada para orang tua, bahwasanya tarbiyah, mendidik anak-anak itu kewajiban yang Allah bebankan di pundak kita masing-masing. Setiap kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Istri, anak-anak tanggung jawab kita. Kita berusaha mendidik mereka. Kita berusaha mentarbiyah mereka. Ya, karena Islam tidak mengajarkan kita egois, ya. Jangan seorang egois, ya sudah saya beriman, istri anak saya enggak urusan. Istri mau kafir, mau masuk neraka enggak ada masalah, nanti di sana ada bidadari. Enggak begitu, ya. Islam tidak mengajarkan seorang egois. Islam menyuruh kepala rumah tangga untuk mengajak anak istrinya masuk surga. Untuk mencegah anak istrinya dari neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar untuk salat. Sabar untuk salat, sabar untuk memerintahkan mereka salat. La nas'aluka rizqan, jangan sampai, ya, kata Allah, kami tidak minta rezeki dari kalian. Jangan sampai kalian cari rezeki lupa untuk mendidik anak-anak dan istri. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dua ayat menunjukkan bahwasanya tarbiyah adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW juga menekankan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawab atas apa yang dia pimpinnya, ya. Seorang lelaki, dia adalah ra'in fi baitihi. Dia adalah pemimpin di rumah tangganya, di rumahnya. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang berlaku dalam rumahnya. Termasuk tentang kondisi anak dan istrinya. Dia diserahkan amanah oleh Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita ingatkan bahwasanya tarbiyah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Allah membuka pintu pahala dengan kita berusaha mentarbiyah anak-anak kita, dan kita perlu perjuangan, perlu pengorbanan dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tentang metode atau manhaj Nabi dalam mendidik anak-anak, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab besar orang tua terhadap pendidikan anak-anak, ya. Dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, qala ba'du ahli ilm. Berkata sebagian ulama, "Inna Allah Subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumil qiyamah qabla an yas'alal waladi an walidihi." Sebagian ulama berkata, sungguhnya Allah akan bertanya kepada orang tua tentang tanggung jawabnya kepada anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak tentang tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Perhatikan, ini perkataan sebagian ulama. Jadi ada sebagian ulama berpendapat, justru yang ditanya lebih dahulu adalah orang tua terhadap tanggung jawabnya kepada anak-anaknya sebelum anak-anaknya ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap orang tua, ya. Fa innahu kama ana lil abi ala ibnihi haqqan falil ibn ala abihi haqqun. Sungguhnya sebagaimana orang tua punya hak terhadap anak, maka anak juga punya hak terhadap orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari neraka jahanam. Ya. Dan Nabi juga bersabda, "I'dilu baina auladikum." Hendaknya kalian adil di antara anak-anak kalian. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu." Barang siapa yang melalaikan anak-anaknya, dia tidak mendidik anaknya dengan perkara yang bermanfaat bagi anaknya, wa tarakahu suda, dan dia meninggalkan anaknya begitu saja dicuekin, faqad asaa ghayatal isaah, maka dia telah berbuat buruk yang seburuk-buruknya. Wa aktsarul auladi innama jaa fasadu min qibalil aba, dan kebanyakan anak-anak rusak itu gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena mereka cuek, tidak memperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanihi, dan mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah agama. Fa adha'uhum sigharan, maka para orang tua tersebut menyia-nyiakan anak-anak mereka ketika anak masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak-anak akhirnya tidak bisa memiliki manfaat, tidak bisa bermanfaat. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak tersebut akhirnya tidak bisa beri manfaat kepada orang tua mereka setelah mereka besar. Ya. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian orang tua mencela anaknya, "Kenapa kau durhaka kepada saya?" Faqala ya abati, maka sang anak menjawab, "Ya abati, innaka aqaqtani saghiran." Wahai ayahanda, aku durhaka sama engkau sekarang. Dulu waktu kecil kau sia-siakan aku. Kau durhaka kepadaku. Fa aqaqtuka kabiran, maka sekarang saya besar, saya durhaka kepada engkau. Wa adha'tani walidan, engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil. Fa adha'tuka syaikhan, maka ketika kau tua aku pun menyia-nyiakan engkau. Jadi ini sebagai penekanan bahwasanya tarbiyah kepada anak-anak itu bukan sunnah, tidak dikatakan ini wajib ya. Amanah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kita semua sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Sampai-sampai di antara perkataan yang menakjubkan dari Al-Mawardi, ya. Beliau berkata, saking pentingnya tentang hak anak-anak, beliau berkata, "Awwalu haqqil walad an yantaqi ummahu." Ya. Famin awwali haqqil walad an yantaqi ummahu. Kata Al-Mawardi, bahkan di antara hak anak dia belum ada. Ibunya belum ada. Tapi kata Al-Mawardi di antara kalimat emasnya, di antara hak anak yaitu seorang lelaki mencari istri yang soleha. Karena istri yang soleh ini akan mendidik anaknya di kemudian hari. Maka seakan-akan Al-Mawardi mengingatkan kepada kita bahwasanya hak anak ini penting. Bahkan sebelum dia ada, seorang lelaki sudah berusaha memilih istri yang soleha yang dia harapkan di kemudian hari bisa mendidik anak-anaknya. Ya, karena kita tahu laki-laki pada sibuk keluar mencari nafkah. Di antara mereka ada yang berjihad, di antara mereka ada yang bersafar. Ya, maka di antara hak anak-anak kita memilih
istri yang solehah. Ya. Ustaz, bagaimana sudah terlanjur punya istri yang belum tentu solehah? Kalau sudah terlanjur ya, di antara hak anak-anak kita didik ibunya supaya jadi ibu yang solehah. Gimana caranya? Ya. Karena keterkaitan antara anak dan ibu sangat kuat, terutama anak masih kecil. Ya. Terutama anak masih kecil. Oleh karenanya, mumpung yang belum menikah, maka berusaha mencari istri yang solehah. Yang kita karena pendidikan anak kalau diserahkan kepada wanita yang tidak solehah maka susah. Ya. Kalau terlanjur istri kita ternyata tidak solehah, maka kita berusaha mendidik istri kita agar dia bisa menjadi istri yang solehah dan dia bisa mendidik anak-anak kita. Taib, ini mukaddimah. Sekarang kita masuk dalam beberapa hal metode-metode dalam mendidik anak-anak ya. Dan saya sarikan dari buku Manhajut Tarbiyah Nabawiyah Littifl ya. Karangan Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid ya. Buku ini saya rasa komprehensif lengkap ya, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya manhaj nabawi dalam mendidik anak-anak ya. Bahkan beliau juga mengingatkan bahwasanya sebagaimana antum berjuang untuk mendidik anak-anak, syaitan juga berjuang untuk menggelincirkan anak-anak dari jalan yang benar ya. Sampai di antara dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasyarikum fil amwali wal aulad ya. Syaitan di antaranya mereka menyertai manusia dalam harta mereka agar harta manusia dibuang tidak pada tempatnya, mubazir dan yang lainnya. Mereka juga menyertai manusia dalam mengurusi anak-anaknya, itu menggoda anak-anak. Bahkan setan ingin merusak anak-anak sejak awal ketika seorang ingin menggauli istrinya, ya. Seorang menggauli istrinya maka disunahkan dia berdoa sebelum dia menggauli istrinya agar setan tidak ikut-ikutan. Ini menunjukkan usaha setan ya. Ketika ingin merusak anak-anak sejak awal, sejak seorang suami meletakkan maninya ke dalam rahim istrinya, setan sudah berusaha merusak anaknya. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, khalaqtu ibadi hunafa, fajtalahtuhumus syayatin. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hanif, yaitu condong kepada tauhid, tetapi syaitan datang menggelincirkan mereka. Syaitan datang menggelincirkan mereka. Jadi kita tatkala mentarbiyah anak-anak ada musuh yang tidak kelihatan yang berusaha merusak anak-anak, dan bahkan permusuhan itu dimulai sejak kita nikah, sejak kita menggauli istri kita, dia sudah datang ingin merusak anak-anak kita. Ya. Maka ini harus waspada, harus kita miliki karena syaitan berusaha menggelincirkan anak kita dari jalan yang lurus. Baik. Kita mulai dari hal-hal yang penting untuk dijalankan ya ketika mendidik anak-anak. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala adalah al-qudwah al-hasanah. Teladan yang baik. Teladan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak. Ya. Anak-anak punya kemampuan meniru orang tuanya sangat kuat. Ya. Anak-anak memiliki kemampuan, apalagi mereka masih kecil, meniru orang tuanya sangat-sangat kuat. Kalau orang tuanya hobinya nonton film, anak-anak akan hobi nonton film. Orang tuanya hobi nonton main game, anak-anak juga akan hobi main game. Orang tuanya ternyata suka nonton drama Korea, anak-anaknya lebih lagi drama Korea, drama India. Jadi anak-anak punya kemampuan untuk meniru apa yang dia lihat. Dan kebanyakan yang dia lihat adalah kegiatan orang tuanya, orang tuanya. Dan pengaruh yang besar dari orang tua ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang merusak anak-anak ada beberapa faktor. Faktor syaitan, faktor bi'ah yaitu lingkungan, dan faktor orang tuanya. Orang tuanya punya pengaruh. Jadi orang tuanya punya pengaruh dalam merusak anak-anak. Makanya kalau orang tuanya saleh dan salehah, punya faktor besar untuk menjadikan anak-anak jadi anak-anak yang saleh. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Seluruh anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi suci, ya, lurus. Fa abawahu yuwahhidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Majusi. Berarti ini dalil pengaruh ya agama orang tua terhadap anak-anak sangat besar. Ini secara umum ya, secara umum. Kita bilang benar memang ada orang tua yang soleh anaknya nakal seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada orang tua yang buruk anaknya baik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tetapi secara umum orang tua punya pengaruh besar terhadap anak-anak. Ya. Kalau Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi."
seorang berdasarkan agama temannya, artinya pengaruh teman luar biasa terhadap anak-anak, maka saya katakan pengaruh orang tua lebih besar lagi kepada anak-anak. Terutama ketika mereka masih kecil, masih belum banyak berinteraksi di luar, kebanyakan berinteraksi di rumah. Mengapa pengaruh orang tua sangat besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang buat dia Yahudi atau membuat dia Nasrani atau membuat dia Majusi. Dari situ maka seorang berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh dan ibu yang salehah yang bisa memberikan contoh yang nyata di hadapan anak-anak. Karenanya di antara perkataan para ulama, apa hikmahnya kita salat sunnah di rumah? Salat sunnah di rumah, ya. Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, di antaranya baca Al-Qur'an, di antaranya salat sunnah di rumah. Di antaranya agar anak-anak bisa lihat ayahnya salat. Dari masjid ke masjid anak-anaknya lihat. Pulang ayahnya pulang dari masjid, itu pemandangan yang menanamkan nilai-nilai iman dalam anaknya. Meskipun anaknya enggak salat, tapi dia lihat, ayah saya ke masjid. Ayah saya balik ke masjid, ya. Terkadang anak-anak ingin ikut ke masjid, ya. Sampai saya dulu masih ingat saya punya anak, saya ke masjid, anak saya perempuan bilang, "Abi mau ikut ke masjid." Bilang, "Enggak boleh, anak perempuan di rumah." Saya laki-laki, saya laki-laki ingin ikut ke masjid waktu di Saudi, ya. Jadi mau saya pengaruh orang tua sangat besar. Bagaimana tidak berpengaruh dalam hati anak-anak ketika dia melihat ayahnya baca buku agama? Contoh nyata ayahnya baca buku. Bagaimana anak tidak terpengaruh lihat ayahnya baca Al-Qur'an dengan khusyuk. Baca Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitab. Anak lihat. Ya mungkin dia sambil main game atau dia main apa, dia lihat ayahnya baca Al-Qur'an. Bagaimana tidak terpengaruh ayahnya kemudian salat sunnah di hadapan anak-anaknya. Bagaimana anak-anak tidak terpengaruh ayahnya bilang tolong matikan, itu ada gambar perempuan terbuka auratnya. Nak matikan nak. Ya, tolong ayah enggak mau lihat. Pengaruh anak-anak, ya. Tapi kalau sebaliknya, ayahnya kemudian nonton film, ditemani ibunya, ayo nonton film rame-rame, nonton film box office misalnya, ya rame-rame, ya terpengaruh. Ayah saya hobi nonton film, ya. Waktunya azan, ayah saya tidur. Lihat anak contoh ayahnya tidur, ya. Ayahnya tidur, ya. Berbicara ayahnya bohong sama kawannya, bohong sama ibunya, dia lihat pengaruh. Bagi dia biasa, ya. Sampai kalau ayahnya pelit, dia akan pelit juga. Ayahnya pelit, dia akan pelit. Ya. Dan itu pengaruh luar biasa, ya. Saya pernah, anak saya bilang, cerita sama saya, "Abi, si Fulan pelit banget, Bi, kalau makan sembunyi-sembunyi, enggak mau di depan kita, tidak mau." Saya bilang, ya sudahlah, tidak apa-apalah. Dalam hati saya bilang wajar. Karena saya tahu bapaknya juga sangat pelit. Jadi ternyata benar. Buah jatuh tidak jauh dari batang pohonnya, ya. Itu pepatah Indonesia yang benar, ya. Pepatah Indonesia yang benar. Anak tidak jauh dari orang tuanya, ya. Oleh karenanya, ini saya bilang secara umum, ya. Bisa jadi saya katakan tadi orang tua tidak soleh, ternyata anaknya jadi ustadz, bisa jadi anaknya ustadz, anaknya jadi perampok, bisa jadi ayahnya ustadz, anaknya penjahat, bisa jadi. Tapi kita bicara secara umum bahwasanya orang tua punya pengaruh besar ketika dia menjadi qudwah hasanah. Dan betapa sering praktek nyata itu lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, dari ratusan teori, ya. Ada seorang, saya pernah dengar dia cerita, dia bilang suatu hari saya naik mobil bersama ayah saya, kemudian tiba-tiba kita di lampu merah, ya, kita menunggu lampu lagi merah, tiba-tiba lampu hijau sementara ada orang tua lewat. Maka ayah saya kemudian turun dari mobil, kemudian dia mencegah mobil semuanya sampai orang itu lewat. Dan saya lihat subhanallah, ayah saya berkorban untuk seorang yang tua, yang lewat, yang ayah saya pun tidak kenal, dan itu pelajaran berharga. Pelajaran yang saya tidak akan lupakan seumur hidup. Lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, ratusan teori yang saya dengar. Makanya qudwah hasanah itu sangat penting, ya. Bagaimana sikap kita terhadap misalnya suami terhadap istri. Ini anak-anak lihat, bapak saya sama ibu saya begini, ya. Sampai saya pernah dapati kasus, ini wanita sangat kurang ajar sama suaminya. Ketika dicek ternyata ibunya dulu kurang ajar sama bapaknya. Ibunya sampai bikin gini, bapaknya sampai ngancam bapaknya. Dia melihat itu suatu pemandangan biasa. Melihat itu suatu pemandangan biasa sehingga dia pun durhaka sama suaminya. Dosanya kemana? Dosanya ke ibunya yang ngajarin dia bermaksiat kepada orang tuanya.
bermaksiat kepada suaminya, maka dia pun menjadi membangkang kepada suaminya. Ya. Karenanya ini penting, praktek nyata, baik kita dalam masalah sedekah, dalam masalah sholat, dalam masalah baca Quran. Bagaimana anak tidak terpengaruh? Misalnya kita sholat malam terus anak